Berjalan-jalan ke Thailand tidak lengkap rasanya jika tidak mengunjungi objek wisata yang satu ini. Ya, The Grand Palace, istana raja yang berluaskan 2 hektar dan dikelilingi oleh 4 tembok besar yang membentengi kerajaan ini dari serangan musuh, yang berlokasi tidak jauh dari pusat keramaian kota. The Grand Palace tidak pernah sepi dari para wisatawan asing. The Grand Palace ini dulunya dibagi menjadi 2 area. Lokasi yang pertama yaitu tempat sembahyang para raja dan yang kedua tempat tinggal raja. Tapi sekarang karena istana ini tidak lagi dihuni oleh raja, akhirnya tempat ini dibuka untuk umum. Pada saat kita memasuki The Grand Palace ini, hal yang pertama yang akan menarik perhatian kita yaitu candi yang berlapiskan emas murni dari bawah hingga atap candi ini. Ini adalah salah satu dari 4 candi utama yang berada di bagian atas istana. Ini dia candi yang berlapiskan emas, di mana ini terdapat di Royal Grand Palace, dan ini semuanya emas. Luarnya dilapiskan oleh emas, dan di dalam ini terdapat abu dari salah satu raja di Thailand ini. Sayangnya, kita hanya bisa menikmati keindahan candi emas ini dari luar saja. Para wisatawan dan masyarakat lokal Thailand tidak dibolehkan untuk masuk di dalam candi karena terdapat abu salah satu raja Thailand, yaitu abu raja keempat, yaitu Raja Mongkut. Alasan mengapa Raja Mongkut diletakkan di candi emas ini, karena ini adalah salah satu bentuk penghargaan terhadap pengabdian Raja keempat yang membangun candi tersebut. Dan umur dari istana ini sudah mencapai ratusan tahun sesuai dengan usia kota Bangkok. Ini kita ada areanya bagikan untuk buat sembahyang atau buat berdoa. Jadi istana ini dibagikan 2 area. Kita masuk itu pertama, kita lewat di sini untuk area sembahyang kerajaan kita dulu. Tapi sekarang buka untuk umum. Nah, Bapak Ibu, maksud berhenti di sini, satu yang paling terkenal di sini adalah namanya candi dilapiskan dengan emas murni. Ini emas semua Bapak Ibu, dari bawah sampai ke atas. Mas murni, tahu ya Mas murni ya? Ya, Mas asli nih Bapak Ibu. Tetapi hanya lapisan. Di dalam ada apa? Tidak boleh masuk. Di dalamnya ada habuk raja. Raja yang keberapa? Raja yang keempat. Itu nenek moyang raja kita. Kenapa raja keempat kita simpan habuknya di dalam? Karena raja keempat yang bangun candi ini. Ini udah lama, udah ratusan tahun. Kalau istana raja kita umurnya sekarang 236 tahun. Itu umur kota Bangkok. Kita mulai dari tiang jadi istana itu, berarti kita sudah bilang itu hari pertama jadi kota Bangkok. Itu cerita salah satu candi yang ada di bagian atas The Grand Palace ini. Selanjutnya di bagian tengah atas terdapat salah satu candi yang disebut Paramontop, yang menyimpan kitab suci agama Buddha Tripitaka yang pertama, yang juga merupakan agama mayoritas di Thailand. Tetapi hanya sebagian dari isi kitab itu ada di dalam candi tersebut. Dan gedung yang ketiga yaitu Parasat Pradepidorn atau The Royal Pantheon, merupakan candi yang menyimpan koleksi patung raja-raja Thailand yang telah wafat, yaitu raja yang pertama hingga raja yang ke-8. Dan sekarang raja yang menjabat yaitu raja ke-9. Turis asing dan warga lokal hanya bisa masuk ke dalam The Royal Pantheon ini pada saat hari besar agama dan negara Thailand. Nah, ketiga candi ini merupakan salah satu candi yang paling utama di kawasan The Grand Palace ini, di mana ketiga candi ini menyimpan benda-benda berharga kepunyaan negara Thailand. Selanjutnya di Grand Palace ini terdapat tempat yang sangat suci, di mana pada saat kita masuk ke dalam gedung tersebut, kita tidak diizinkan untuk berbicara, mengambil gambar, dan menggunakan alas kaki. Ya, The Royal Monastery of the Emerald Buddha.
ini adalah tempat yang sakral bagi orang-orang Thailand di mana mereka memberikan hormat mereka terhadap para dewa-dewa dan pengajarannya. Emerald Temple ini dirancang dengan gaya tradisional Thailand dan menggunakan kayu yang berlapiskan emas. Sejarah dari patung Emerald sendiri masih simpang siur. Konon katanya patung ini didapatkan di Chiang Rai, salah satu kota di Thailand pada tahun 1434. Dan beberapa tahun kemudian, patung itu dibawa ke Laos oleh salah satu raja yang menggantikan posisi ayahnya yang meninggal. Dan setelah 226 tahun berada di Laos, akhirnya di tahun 1778, Raja pertama Thailand berhasil merebut kembali patung Emerald ini dan membawanya ke Thailand. Satu lagi Bapak Ibu, yang ambilan tadi, ini gedung yang besar nih. Ini di dalamnya yang ambilannya tidak boleh ngomong, tidak boleh bicara, tidak boleh ambil foto. Itu gedungnya namanya Emerald Buddha Temple. Ini gedung Emerald Buddha Temple. Mau masuk, lepas sepatu di depan, kaos kaki nggak apa-apa. Kaos kaki tidak masalah. Mau masuk boleh, tapi jangan bicara, jangan ngomong apa-apa di dalam. Hanya lihat. Patungnya di atas sedikit, di tengah, atas posisi duduk. Nah itu patung ini sebelum ada kota Bangkok sudah ada patung ini, tapi bukan di sini. Sejarahnya tidak tentu, sampai sekarang juga belum tentu dari mana patungnya. Sebagiannya katanya dari Thailand juga asli, sebagiannya bilangnya dari Laos. Tapi sekarang sudah meletakkan di sini sudah 236 tahun, itu sudah mulai umur kota Bangkok kita. Selanjutnya di dalam area Grand Palace ini, selain ada tempat beribadah, ada juga kantor pemerintahan Thailand. Kantor ini hanya dipakai sampai raja yang ke-8, sedangkan raja yang ke-9 menempati bangunan kantor yang baru. Seni dari bangunan kantor ini mengkombinasikan antara budaya Eropa dan Thailand. Dan di dalam gedung perkantoran ini terdapat kumpulan lukisan-lukisan dari salah satu pelukis yang sangat terkenal pada zamannya, dan ternyata pelukis itu adalah orang Indonesia, yaitu Bapak Basuki Abdullah. Gedung ini juga tidak dibuka untuk umum, hanya dibuka pada saat hari keagamaan dan hari jadi negara Thailand. Yang terakhir yang paling penting adalah Istana Raja. Tetapi Istana Raja di Grand Palace ini sudah lama tidak ditempati karena Raja ke-8, kakak dari Raja ke-9, wafat dalam istana ini dengan tidak wajar. Raja ke-8 wafat di umurnya yang ke-25 tahun dengan tidak sengaja menembakkan pistol ke dirinya sendiri. Sudah sekitar 60 tahun lebih Istana Raja ini tidak ditempati. Ini ada sejarahnya, kakak raja kita atau Raja ke-8 meninggalnya di sini dengan tidak bagus. Tidak bagus itu artinya kakak raja kita meninggal dengan pistol. Tapi ibu perginya bunuh diri. Sebenarnya bukan bunuh diri. Sebenarnya main pistol dan tembak dengan tidak sengaja. Waktu itu kakak raja atau raja ke-8 umurnya 25. Itu tadi jalan-jalan kita di Grand Palace Thailand. Bagi para pemirsa di rumah yang nanti ingin berjalan-jalan ke Thailand, jangan lupa menginjakkan kaki Anda di kerajaan terbesar di Thailand ini. Selain kita bisa belajar mengenai sejarah Thailand, kita juga bisa menikmati bangunan dan patung-patung tua dari kota Bangkok ini. Kita tadi jalan-jalan kita di Grand Palace di Bangkok, Thailand. Akhirnya saya Jenny Stefani melaporkan dari Bangkok, Thailand. Tim Liputan Kendari TV.